Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mohon izin bertanya Buya, kaitannya dengan asyab mu'allaqun bil masajid. Di dalam kitab-kitab disebutkan keadaan-keadaan yang banyak keistimewaannya adalah masjid-masjid dan masjid. Jarang sekali yang disebutkan musola. Sementara yang di rumah kita, dekat kita adalah musola. Dan masjid mungkin satu kampung ada 1-2. Ini bagaimanakah Buya? Solusinya kalau kita memilih masjid agak jauh dari rumah dan musola lebih dekat dengan rumah, apakah keistimewaannya atau keutamanya sama antara masjid yang jauh dengan rumah kita dengan musola yang dekat dengan rumah kita? Sebab kalau di masjid ada sholat tahiyatul masjid, dan kalau di musola saya belum pernah dengar ada sholat tahiyatul musola Buya. Ini mohon pencerahannya. Mohon maaf sebelumnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi kami isyaratkan tentang esensi atau makna yang dibidik, yang perlu dihadirkan di dalam hadis tersebut. Dan harus kita perluas makna itu. Memang masjid adalah simbol sekaligus hakikat bentuk masjid. Sesuatu yang diwakafkan untuk masjid, dibangun untuk masjid, niat masjid. Di balik itu semua ada hukum yang banyak tentang iktikaf di dalamnya dan seterusnya, kehormatan masjid bagi wanita, haid dan seterusnya. Ada di situ semuanya tentang hukum masjid. Akan tetapi di saat kita bicara tentang yang ditanyakan bagaimana dengan adanya musola. Pertama kami sampaikan tentang musola ya. Musola di dalam pembahasan kitab fikih di dalam kitab sangat beda dengan musola yang ada di negeri-negeri kita ini. Kalau Anda membaca kitab fikih tentang musola, apalagi sholat hari raya, di dalam jumhur ulama kan mengatakan dianjurkan sholat hari raya, Idul Fitri, Idul Adha itu di masjid, madhab Syafi'i. Kemudian madhab Imam Ahmad di musola. Nah, ini jangan dibawa kepada istilah negeri kita. Musola yang ada dalam kitab fikih itu adalah hamparan luas yang biasa digunakan untuk sholat jenazah. Maka inilah jadi hamparan. Hamparan luas yang disiapkan oleh negara, kalau ada mayit meninggal disolati di situ, termasuk sholat hari raya Idul Fitri. Jadi bukan musola bangunan itu, bukan. Sehingga kalau negara Arab musola, ada samping kuburan, biasanya ada musola, ada hamparan luas untuk nyolati jenazah. Ya, jadi itu namanya musola. Sehingga kalau orang negeri kita membaca kitab musola, dipikir daripada di masjid lebih bagus di musola. Musola depan rumahnya kecil, 4x6. Bukan itu. Adapun musola di negeri kita ini adalah sebuah tempat yang memang diniatkan musola, tempat sholat. Apakah dia dihukumi masjid? Ya ntar dulu dong kalau terpenuhi syarat-syaratnya. Biarpun namanya musola, tapi kalau sudah memenuhi syarat-syaratnya, memang itu diwakafkan untuk masjid dan diniatkan untuk masjid, maka akan punya fungsi seperti masjid. Biarpun namanya surau, langgar, tajuk dan seterusnya. Itu kan nama saja. Yang perlu kita pertanyakan niat pembangunnya seperti apa. Bisa saja orang memberi musola itu memang bukan untuk diwakafkan. Saya punya pabrik ibaratnya. Saya pengen di pojoknya saya bangun musola. Kenapa? Ya suatu ketika nanti kalau pabriknya maju ke sana akan saya pindah, bongkar. Tapi kalau sudah diwakafkan ke masjid nggak bisa diganggu. Nah, ini adalah bicara tentang hukumnya. Ini adalah penjelasan para ulama asatid yang akan menjabarkan. Ini bukan kita ingin menjawab dari sisi bagaimana jika ada di kiri kanan kami adalah musola-musola yang biasa makmur. Maka makmurkan musola itu. Apakah aku harus pergi ke masjid yang lebih banyak? Tunggu dulu, siapa Anda? Jika Anda orang yang jika Anda meninggalkan musola Anda, ini para ulama membahas di bab jika orang melakukan sholat jamaah, bukan bicara masjidnya dulu. Sholat jamaah di sebuah tempat, apakah dia? Jadi kalau ada 2 jamaah, yang satu 100, yang satu 500, tentu yang lebih bagus adalah 500. Semakin banyak semakin bagus. Kan begitu gambarannya, sederhananya seperti itu. Cuman setelah itu ada pertanyaan. Apakah saya lebih bagus ke tempat masjid yang lebih banyak tadi jamaahnya atau tetap saya di sini? Yang sedikit jamaahnya.
Ulama mengatakan, siapa dulu ente? Jika kepergian ente ke tempat yang lebih ramai menjadikan masjid sepi atau mungkin tidak didirikan jamaah, maka kamu lebih bagus di musola tadi. Karena kamu menjadi tumpuan orang sholat di situ. Maka jangan pergi. Karena Anda punya fungsi memakmurkan tempat sholat. Kalau Anda pergi mengejar keutamaan, orang pada nggak sholat berjamaah. Nah, berarti Anda tetap berada di tempat tersebut jauh lebih bagus. Nah, ini pertanyaan, Anda ini siapa? Kalau Anda orang nggak pernah dianggap di situ biasa, datang pergi Anda sudah nggak ada artinya, sudah. Anda pilih yang terbagus, suka-suka. Tapi kalau Anda memang orang terpandang di situ, jika keberadaan Anda di situ sebagai uswatun hasanah, suri toladan, jangan-jangan Anda pergi tempat lain bilang, wah ini Pak Haji nggak pernah sholat di musola. Anda situ saja, Anda suri toladan. Maka Anda sholat di tempat itu yang dikatakan musola, Anda sudah dapatkan keutamaan. Karena Anda punya maksud untuk memakmurkan tempat tersebut untuk sholat. Jadi seperti itu, biarpun itu musola-musola kecil di samping Anda, jika Anda punya fungsi untuk memakmurkan orang agar bisa datang ke tempat tersebut, Anda di situ nggak usah pergi ke tempat yang menurut ulama adalah itu lebih gede pahalanya. Ternyata menjadi berubah, yang lebih gede pahalanya justru di tempat Anda tersebut, karena Anda orang terpandang. Kalau Anda tidak, mungkin bingung imamnya siapa. Atau imamnya nggak karu-karuan. Atau imamnya menjadi orang pada karena imamnya sudah masyhur kemarin dipukulin karena apa? Mabuk misalnya. Imamnya ini lagi gak enak. Gara-gara Anda pergi ke tempat lain. Biarpun imam bekas pemabuk juga boleh. Yang nggak boleh kayak imam mabuk. Jadi tinggal fungsi Anda seperti apa itu dibahas dalam sholat berjamaah. Maka masalah keutamaan akan mendapatkannya karena Anda punya maksud untuk mengajak orang agar sujud kepada Allah dan sebagainya. Dan kemudian itu baik, ini keutamaan. Jadi biarpun Anda seperti halnya sholat di tempat yang tidak disebut masjid, tapi sebenarnya Anda ingin rindu membawa orang ke tempat tersebut, namanya musola, itu sudah mendapatkan keutamaan. Nah, kemudian kalau bicara tentang masjid, ingat semua masjid adalah sama. Nggak usah Anda menyibukkan harus pergi ke masjid, itu lebih bagus ya masjid, enggak. Selagi semua masjid adalah sama, kecuali 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa. Sehingga Masjid Istiqlal dengan Masjid Umar yang ada di sini adalah sama. Nah, masjid itu semua masjid sama. Jadi tidak perlu Anda mengkhususkan perjalanan untuk menuju masjid hanya karena menganggap itu masjid lebih bagus, apa lebih utama, enggak ada. Semua masjid adalah sama. Sehingga la tusyaddur rihalu, hadis yang disebutkan dalam hadis Nabi adalah urusan pergi ke masjid. Jadi kalau Anda nadar, saya nadar kalau seandainya anakku lulus sekolah, aku akan sholat 4 rakaat di Masjid Istiqlal. Sudah terlanjur nadar, anaknya lulus beneran, anaknya bener, maka nggak usah pergi Istiqlal, Masjid Umar boleh, cukup. Karena semua masjid sama. Kecuali Anda nadar, saya akan sholat di Masjidil Haram, Anda harus ke sana. Ya seperti itu ya. Gitu ini. Seperti jadi mohonlah kalau Anda merasa orang yang dipandang, hadirnya Anda itu penting. Sehingga kami selalu ingatkan orang-orang kelas dipandang itu, kalau Anda sholat di masjid saja, ini bukan bicara masalah ikhlas, itu urusan pribadi Anda dengan Allah. Tapi fungsi suri toladan, contoh, itu penting sekali. Sehingga dibahas keutamaannya adalah, jika memang di situ Anda punya fungsi mengangkat orang, mengajak orang, maka Anda tidak usah pergi ke tempat lain, cukup di tempat Anda, itu akan lebih gede pahalanya bagi Anda.